Oke, masih bersama saya Bang Jun di sini ya. Kita kembali lagi pada podcast kita tentang buka baju. Buka baju itu adalah bincang terbuka bareng juris. Pada hari ini kita akan membahas tentang jaksa gitu ya. Kalau kita lihat jaksa itu menjadi bagian daripada aparatur penegak hukum ya. Dan kita lihat dalam indeks negara hukum yang dikeluarkan oleh World Justice Project terutama, di mana skor Indonesia cuma 0,53, yang itu menempati urutan ke-59 dalam peringkat global. Dan untuk kawasan Asia Timur Pasifik, Indonesia berada di peringkat 9, bahkan di bawah Malaysia dan Mongolia. Di sini kita bahas sebenarnya salah satu bagian daripada peran daripada penegakan hukum ya, di situ ada jaksa di dalamnya. Dimana kita bicara jaksa, maka itu juga ada undang-undang kejaksaan, ada RUU kejaksaan. Ya. Tapi nanti berikutnya kita akan banyak bahas tentang RUU kejaksaan yang sekarang sedang dibahas gitu ya, sedang disusun RUU kejaksaan itu sendiri. Dan di sini saya masih bersama Bang Acil, ya. Kita bahas tentang kejaksaan, dan Bang Acil juga lama menjadi Ketua Umum MAPI, Masyarakat Mantau Peradilan Indonesia, dan juga riset-riset berkaitan dengan kejaksaan dan juga berkaitan dengan standar minimum profesi jaksa juga Bang Acil banyak berpengalaman di sana. Nah, Bang Acil, nih kan kita bicara tentang jaksa ya, tapi banyak yang nggak tahu sebenarnya jaksa itu apa sih? Ada akronimnya atau dia ya itu jabatan aja atau? Jaksa mau lihatnya dari mana nih Bang Jun? Ya, dalam konteks penegakan hukum kan ini kan jaksa, kita lihat ini dia, kalau kita lihat undang-undang, jaksa ini kan posisinya di bawah presiden, dia di eksekutif. Dan tapi kalau kita lihat penegakan hukum itu kan masuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman, di mana kita bicara tentang judicial. Nah, judicial itu maka dia beradanya adalah di dalam ranah yudikatif. Dia bergerak untuk yudikatif, tapi sebenarnya mewakili eksekutif di dalam proses yudikatif itu. Dan di mana jaksa itu kalau kita lihat juga kan dalam teori hukum publik, dia adalah mewakili kepentingan korban sebenarnya. Nah, dalam konteks ini sebenarnya di mana sih posisi jaksa itu sebenarnya, dan sebelum masuk di situ, siapa sih jaksa sebenarnya? Siapa jaksa dan apa yang dikerjakannya gitu ya. Makanya saya tanya, ini jaksa ini kita mau bahas dari segi apa ini? Tugas kewenangannya, kelembagaannya, atau sejarahnya? Pertama kita ngeliat sejarahnya dulu namanya ya. Kalau kenapa namanya jaksa gitu? Kenapa bukan yang lain? Jaksa gitu? Ya. Sebenarnya namanya kan banyak nih ya. Di beberapa negara ada yang menyebutnya sebagai prosecutor. Ya. Terusnya ada sebutnya jaksa yang kita pakai gitu. Nah, jaksa itu sendiri apakah nama yang Indonesia atau gimana gitu? Sebenarnya itu diambil dari bahasa Sanskerta. Jadi sebenarnya nama jaksa ini sendiri itu bukan nama yang baru kita kenal di dalam KUHP ataupun di dalam undang kejaksaan. Sebenarnya itu udah lama banget gitu. Kita mengenal setidak-tidaknya dari sejarah ya, itu diambil dari Dharma Adiaksa. Dharma Adiaksa ini adalah pemimpin hukum tertinggi di mana? Majapahit ya? Majapahit, gitu ya. Siapa Dharma Adiaksa? Dharma Adiaksa itu adalah Patih Gajah Mada, disandang oleh Patih Gajah Mada. Jabatan berarti itu ya? Itu adalah jabatan. Nah, karena Patih Gajah Mada ini sangat berkuasa, powerful, bahkan untuk penentuan hukum pun diserahkan kepada Dharma Adiaksa, yang itu dilekatkan pada diri seorang Mahapatih Gajah Mada. Nah, di bawah Dharma Adiaksa ini itu ada diaksa-diaksa. Nah, sebenarnya jaksa itu dari diaksa itu ya. Diaksa-diaksa ini yang kemudian dia menjadi perpanjangan tangan dari Dharma Adiaksa. Gitu. Nah, kemudian dia berkuasa-kuasa nih di beberapa daerah-daerah kerajaan gitu ya, yang kan Majapahit cukup luas gitu ya. Nah, mereka mengendalikan hukum di sana. Nah, konsep ini yang kemudian diambil oleh kejaksaan kita. Tapi kalau di zaman Majapahit yang berkuasa itu adalah Dharma Adiaksa, bisa menentukan hukum, kemudian dia menyusun hukum pidana itu dalam kitab Kutara Manawa, ya, itu kumpulan hukum pidana zaman Majapahit. Nah, juga ditegakkan oleh Dharma Adiaksa dan Adiaksa ini.
Kemudian ambil nih konsepnya oleh kita sekarang gitu ya. Tapi di kita itu yang berkuasa oleh Undang-Undang Kejaksaan 16 tahun 2004 ya, yang punya kuasa penegakan hukum itu sebenarnya Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaganya Lembaganya yang diberikan kewenangan, tapi dijalankan oleh seorang Jaksa Agung. Tapi Dan konsepnya tetap sama nggak? Maksudnya kan kalau tadi kita bicara Dharma Adiaksa itu satu jabatan yang utama, lalu dia mendistribusikan kekuasaannya kepada beberapa jaksa-jaksa tadi. Dalam konteks hukum Indonesia, apakah Jaksa Agung juga pada posisi yang sama seperti Dharma Adiaksa, lalu dia mempostingkan pada jaksa-jaksa? Jadi jaksa-jaksa yang lain itu sebenarnya adalah perpanjangan tangan daripada Jaksa Agung. Sebenarnya ada bedanya dan ada miripnya gitu ya. Kalau misalnya disebut mirip, ya mirip karena kekuasaan umumnya itu ada di Jaksa Agung, gitu ya. Sebagai penentu kebijakan kriminal tertinggi di Indonesia itu Jaksa Agung, sama dengan Dharma Adiaksa. Cuma bedanya Dharma Adiaksa selain menuntut dia bisa mengadili juga. Itu kelebihannya. Gitu, kalau nanti tidak bisa selesai, perlu diputuskan oleh tingkat yang lebih tinggi, baru raja yang turun tangan. Kalau kejahatannya itu kejahatan berat gitu ya. Berarti kalau di sini kita lihat Dharma Adiaksa itu dia adalah kalau dalam konteks di dalam struktur negara Majapahit pada waktu itu dia adalah penguasa daripada yudikatif. Yudikatif berarti. Dan dia berwenang menuntut sekaligus juga dia memutuskan. Dan sebenarnya konsep itu dipakai oleh kita ketika masa Orde Lama, di mana Jaksa Agung itu adalah melekat pada lembaga yudikatif. Makanya dulu sebutannya adalah Jaksa Agung pada Mahkamah Agung. Jaksa Tinggi pada Pengadilan Tinggi. Jaksa pada Pengadilan Negeri. Jadi mereka melekat pada lembaga yudikatif, meskipun tugasnya ada bagian tugasnya eksekutif. Tapi kalau kita lihat undang-undang sekarang kan posisinya Jaksa Agung itu adalah di bawah eksekutif, berarti kan? Iya. Sekarang. Itu perubahannya sejak Undang-Undang Nomor 15 tahun 61. Nah, itu dirubah oleh Presiden Soekarno, ditarik kedudukannya Jaksa Agung. Ada kejadian yang melatar belakangi mungkin atau? Seingat saya sih ada beberapa kejadian gitu ya, yang dimana Jaksa Agung waktu itu dipicu oleh kebijakan Jaksa Agung Suprapto, yang dia menarik beberapa menteri, diperiksa, bahkan ada yang sampai dituntut di pengadilan. Nangkap, jadi ada yang ditangkap, nangkap menteri, atau dilakukan tindakan kepolisian oleh Jaksa Agung terhadap pejabat pemerintahan, pada itu menteri-menteri di bawahnya Presiden Soekarno kan? Presiden Soekarno. Nah kemudian itu akhirnya merubah posisi itu menjadi eksekutif. Jadi tidak ada lagi jaksa pada pengadilan negeri, Jaksa Agung tidak ada lagi, karena semua ditarik. Kenapa? Karena Presiden saat itu kan kekuasaannya absolut gitu ya. Sehingga dia ingin menarik itu kekuasaan di mana jaksa itu kan punya kewenangan untuk menuntut secara hukum. Ini nggak bisa dikendalikan nih oleh presiden nih. Itu tafsiran saya. Ya, tapi kemudian memang ketika dia berada di bawah eksekutif, di bawah presiden, dan menteri ataupun anggota DPR itu nggak bisa ditangkap sembarangan atau dilakukan tindakan kepolisian oleh Jaksa Agung, maka kemudian itu muncul juga kan Undang-Undang Tindakan Kepolisian 1370 gitu, yang dimana dia harus ada izin dari presiden. Jadi sebenarnya ada beberapa rentetan peristiwa yang itu mengakibatkan ada beberapa perubahan-perubahan hukum kita ya. Nah tapi tadi kan kalau agak ini dari segi nama ya, sebenarnya saya pernah punya pengalaman gitu ya. Ketika ke Thailand, kita datang ke lembaga kejaksaannya mereka gitu ya. Ketika mereka nanya, sebenarnya nama prosecutor di tempat kalian itu apa? Kita ngomong, jaksa. Pada ketawa semua, bos. Oh ya, kenapa? Iya. Kok bisa ketawa semua? Jaksa, jaksa. Apa maksudnya? Oh ternyata, saya terjemahkan, di kami, bahasa Sanskerta itu, jaksa itu artinya raksasa. Buto ijo. Giant. Kita mau gimana? Mau ketawa gimana? Oh gitu, ya udah cuma senyum-senyum aja gitu. Tapi setelah dilihat memang dari segi, kalau dilihat dari sejarahnya, memang itu menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Gajah Mada ya. Gajah Mada yang badannya besar seperti, dan kewenangannya juga yang besar. Kewenangannya begitu besar sehingga makanya diartikan sama mereka seperti raksasa itu tadi. Tapi kalau kita lihat kan Dharma Adiaksa tadi ya. Dharma Adiaksa jabatannya dipegang oleh Pati Gajah Mada. Tapi kalau dilihat, kenapa Pati Gajah Mada di depan gedung Mabes Polri, bukan di gedung Kejaksaan Agung? Nah itu nanti kita jawab. Nah itu jangan sekarang itu. Ini karena kita akan melihat bagaimana sebenarnya konstruksi daripada Kejaksaan Agung itu ada di bawahnya eksekutif atau di bawah yudikatif. Karena kalau kita dalam RUU perubahan, memang ada sedikit
kesan akan ada perubahan itu. Jadi halful ke eksekutif jadi bagian juga yudikatif. Nanti kan kita lanjut ke dalam podcast kita berikutnya untuk sesi kita tentang apa dan siapa jaksa. Jadi kita lihat dari segi sejarahnya jaksa, dari kata diyaksa tadi yang sebenarnya adalah bagian daripada jabatan Dharma Diyaksa yang dipegang oleh Mahapati Gajah Mada pada waktu itu. Sampai segini dulu podcast kita berkaitan dengan apa dan siapa jaksa. Kita lanjut lagi dalam sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi bersama kami Bang Jun dan Bang Acil di podcast Buka Baju atau Bincang Terbuka bareng Juris. See you then.